Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Salma Kanzujanto dari kelas 11 MIPA 4 absen 31. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fiksi dan non-fiksi. Nah, sukakah kalian membaca buku? Membaca buku adalah kegiatan bermanfaat yang dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga menghibur. Nah, dari segala macam buku yang kalian baca, kalian tahu gak sih kalau ada macam-macam jenis buku? Salah satunya ada fiksi dan non-fiksi. Apa sih fiksi dan non-fiksi itu? Fiksi secara pengertian menceritakan sesuatu yang tidak terjadi, karangan dibuat secara imajinasi, bukan sejarah atau fakta, hanya ide dan hayalan penulis, dan berfungsi untuk hiburan semata. Contohnya ada dongeng, cerpen, puisi, novel, dan hikayat. Non-fiksi mempunyai pengertian berisi pengetahuan, wawancara, berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada di sekitar, dengan contoh buku pelajaran, biografi, dan juga karya ilmiah. Strukturnya pasti berbeda dong. Di fiksi ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Dan juga dapat ditambah dengan kode atau amanah. Di non-fiksi hanya ada orientasi, urutan peristiwa, dan juga reorientasi. Di ciri-cirinya, fiksi mempunyai ciri bersifat rekaan atau imajinasi, menggunakan bahasa konotatif atau tidak sebenarnya, tidak mempunyai sistematika baku, memiliki pesan moral atau amanat, dan ketika dibaca, pembaca merasakan apa yang diceritakan. Di non-fiksi menyajikan temuan baru atau temuan yang sudah ada diperbarui dengan fakta yang ditemukan kembali. Ide yang tertulis secara jelas dan sistematis, menggunakan istilah asing. Di unsur bahasanya, di fiksi menggunakan banyak majas seperti metafora dan metonimia, menggunakan persamaan atau simile sebagai pendamping, menggunakan kata ganti orang pertama atau orang ketiga, dan menggunakan kata konotatif yang tidak sesuai dengan maknanya. Di non-fiksi menggunakan kata baku yang terkesan resmi dan formal, menggunakan kata asing yang belum termasuk kata serapan, menggunakan kata istilah, dan juga menggunakan kata denotatif yang sesuai dengan maksudnya. Di contoh dan pembahasan aku mempunyai dua buku yang satunya fiksi, satunya lagi non-fiksi. Identitas buku pertama judulnya Cewek Paling Badung di Sekolah. Nama penulisnya Enid Blyton. Salah satu karya terkenalnya adalah Lima Sekawan dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbitnya 1940 dan jumlah halaman 261. Nah, ada kegiatan prabacanya nih. Sebelum aku baca buku, aku mempunyai pertanyaan, bagaimana karakter pemeran utamanya? Bagaimana alur ceritanya? Apakah konfliknya berat? Apa yang membuat karakter utama ini berbeda dengan yang lainnya? Apakah ada tokoh antagonis yang bisa dibenci? Bagaimana cara pemeran utama yang menangani konflik? Apakah karakter utama dapat disukai oleh semua orang? Bagaimana sifat sahabat karakter utama dan di mana cerita ini berdasarkan, dan juga berapakah umur pemeran utama? Di kegiatan pasca baca, aku punya bab dan butir-butir isi dari bab itu dengan butir-butir penting. Di bab pertama ada si cewek manja yang badung. Butir pentingnya ini ada pengenalan karakter Elizabeth Ellen yang badung, iseng dan nakal. Di sini ada paksaan untuk Elizabeth untuk bersekolah. Di bab kedua ada Elizabeth bersekolah. Elizabeth aslinya mencoba untuk tidak bersekolah namun tetap dipaksa. Ia akhirnya bertemu dengan rombongan sekolah Whiteleaf dan berangkat ke sekolah. Bab 3, awal yang buruk. Sampai di sekolah, mereka minum teh bersama dan Elizabeth berperilaku kurang ajar dan mengejek gurunya. Bab 4, Elizabeth mulai mendapat kesulitan. Elizabeth melanggar peraturan dan dihukum, dan juga dia tidak ingin membagi makanannya pada siapapun sehingga dia tidak dibagikan makanan oleh siapapun. 5. Elizabeth mulai badung. Elizabeth berniat untuk menjadi murid ternakal, terbadung di sekolah agar dia bisa dikeluarkan dari sekolah itu dengan cepat. Bab 6. Elizabeth di dalam kelas. Elizabeth masuk di kelas Blue Ranger dan duduk di kursi yang paling belakang. Dia mulai melempar kertas-kertas kecil dan berbuat onar hingga dia hukum di keluar kelas. Rapat besar yang pertama. Di sekolah Whiteleaf ada rapat besar yang rapat mingguan yang namanya rapat besar. Di semua murid diwajibkan membawa uang yang mereka punya. Namun Elizabeth menolak memberikan uangnya dan akhirnya uang itu diambil secara paksa dan dia tidak diberikan uang jajan minggu itu. Bab 8, minggu pertama di sekolah. Selesai rapat, Elizabeth bertemu Pak Louis di ruang musik. Dan juga dia melanggar aturan dengan pergi ke desa sendirian. Bab 9, tugas untuk Elizabeth. Di desa, dia tidak sengaja bertemu dengan ketua murid atau mungkin di sini namanya ketua OSIS, namanya Rita. Rita meminta tolong pada Elizabeth untuk berteman dengan seseorang yang selalu murah bernama Joan. Bab 10, rahasia Joan. Elizabeth mendengar Joan menangis malam itu. Akhirnya dia menghiburnya. Sejak itu mereka berteman. Minggu itu Elizabeth tetap melakukan banyak pelanggaran. Bab 11, rapat besar menghukum Elizabeth. Di rapat besar kedua, Elizabeth dihukum tidak mendapat uang jajan, jam tidur dicepatkan, dan tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran yang ia senangi. Mendengar hukumannya, Elizabeth menangis.
Bab 12. Masa sulit bagi Elizabeth. Setelah berbincang dengan Joan, Elizabeth sadar perbuatan tidak baiknya itu merusak kesenangannya sendiri, bukan kesenangan orang lain. Mulai saat itu, Elizabeth berperilaku baik dan mulai berkebun. Rapat besar ketiga. Karena perilaku baiknya, hukuman terhadap Elizabeth diangkat semua. Namun terjadi perdebatan antara guru-guru dan Elizabeth tentang keinginan kuat Elizabeth yang bersikeras untuk keluar sekolah. Bab 14. Minggu yang indah. Elizabeth diperbolehkan keluar dari Whitecliff di tengah semester. Dia boleh berubah pikiran dan diberi kesempatan untuk mengumumkan keputusannya di rapat besar terakhir tengah semester. 15. Bercanda dan bertengkar. Elizabeth bergurau dengan Harry. Harry membalas bercandaan Elizabeth, namun Elizabeth justru marah-marah dan tidak mau meminta maaf pada Harry. Bab 16. Permintaan maaf dan rapat besar lagi. Setelah berbicara dengan Joan dan emosinya turun, Elizabeth akhirnya meminta maaf pada Harry di depan semua orang dan ditentukan rapat besar lagi. Bab 17. Rahasia Elizabeth. Selesai rapat, Elizabeth mendapatkan kiriman uang dari pamannya sebesar 1 pound atau 20 shilling. Uang itu habis dibelanjakannya untuk kado ulang tahun Joan minggu depan. Namun dia lupa kalau semua uang yang didapatkannya harus dikumpulkan setiap rapat besar. Nora melihat uang Elizabeth sudah habis. Di bab 18, ulang tahun Joan yang indah. Hari ulang tahun Joan, kado-kado Elizabeth yang mengatasnamakan orang tua Joan datang. Bab 19, Joan terguncang. Joan merasa sangat bahagia. Dia mengirimkan surat untuk orang tuanya sebagai ucapan terima kasih. Ketika surat balasan tiba, orang tua Joan bingung karena mereka tidak memberikan Joan kado. Joan merasa kaget dan sedih, dan menyendiri di hujan hingga jatuh sakit. Bab 20, lebih kacau lagi. Joan jatuh sakit dan harus dirawat di gedung terpisah. Elizabeth menyurati Ibu Joan untuk meminta maaf sekaligus meluruskan masalah. Di rapat besar, Nora melaporkan tentang uang Elizabeth. Elizabeth mengaku bersalah, namun dia enggan memberitahu apa yang sudah dibelanjakan. Ketua murid akhirnya memutuskan untuk menunggu hingga surat balasan orang dewasa itu atau Ibu Joan datang. Bab 21. Ibu Joan datang. Mendapatkan surat, Ibu Joan datang ke sekolah dan menemui kepala sekolah. Dia berterima kasih kepada Elizabeth dan menjenguk Joan. Joan bertemu dengan ibunya langsung subuh. Bab 22. Rita bicara dengan Elizabeth. Di lain sisi, kepala sekolah berbincang pada Rita tentang uang Elizabeth yang digunakan untuk kebajikan. Rita menemui Elizabeth, namun Elizabeth tetap berkelas untuk keluar sekolah. Bab 23. Kemelut di hati Elizabeth. Elizabeth termenung di ayunan dan memikirkan kembali keputusannya. Temannya berkata Elizabeth lemah karena tidak ingin merubah pikirannya. Bab 24. Kejutan besar. Rapat besar tengah semester pun datang. Setelah berpikir panjang, Elizabeth akhirnya memutuskan untuk tinggal di sekolah dan semuanya merasa senang. Di sini aku punya sinopsis tentang cerita ini. Kisah ini diawali dengan Elizabeth yang diancam ibunya untuk bersekolah. Dituliskan kalau Elizabeth selama di rumah merupakan anak manja yang suka iseng dan nakal selama di rumah. Bahkan saking nakalnya, Elizabeth sudah sering berganti pengasuh. Elizabeth enggan bertemu dengan anak-anak seusianya dan berteman dengan yang lainnya. Berbagai cara dicoba oleh Elizabeth supaya tidak bersekolah, namun dia tidak bisa mengalahkan takdirnya. Pagi hari itu, Elizabeth mengenakan seragam sekolah seperti anak lainnya dan berkumpul di stasiun. Dia tidak berkenalan dengan siapapun selama di kereta, bahkan tidak mau berbagi makanan cemilannya. Sampai di sekolah, Elizabeth berperilaku tidak baik dan melanggar banyak aturan. Elizabeth terus melakukan aksi nakalnya itu supaya dia dikeluarkan dari sekolah. Setelah berbicara dengan ketua murid, Elizabeth akhirnya berteman dengan seorang gadis yang berada di kelas dan kamar tidur yang sama dengannya. Namanya Joan. Elizabeth memergoki Joan menangis di kasurnya dan menghiburnya. Setelah diberikan hukuman yang banyak oleh rapat besar dan berbincang dengan Joan, Elizabeth akhirnya akan berbuat baik dan mengikuti segala aturan yang ada. Dengan itu, minggu depannya Elizabeth melepaskan semua hukumannya. Di ulang tahun Joan, Elizabeth mengeluarkan uang sebesar 1 pound tanpa memberitahu rapat besar. Rupanya Nora melihat dia menggunakan banyak uang. Elizabeth memberikan uang itu untuk kado ulang tahun Joan berupa kue besar dan 3 buah surat yang mengatasnamakan orang tua Joan. Joan sangat bahagia, akhirnya mendapatkan surat dan hadiah dari orang tuanya. Namun setelah mengirimkan surat terima kasih kepada orang tuanya, Joan justru mendapati kabar bahwa mereka aslinya melupakan ulang tahunnya. Joan merasa kaget dan kecewa. Dia meminta waktu sendiri. Hujan turun dan Joan pun basah kuyup dan jatuh sakit. Elizabeth mengirimkan surat permintaan maaf kepada Ibu Joan karena sudah mengaku memberikan hadiah atas nama Ibu Joan. Rapat besar diadakan kembali, dan Nora melaporkan Elizabeth menggunakan banyak uang. Elizabeth mengaku salah, namun dia tidak ingin memberitahu untuk apa dia gunakan uang itu. Setelah berunding, ketua murid setuju untuk menunggu hingga balasan surat dari Ibu Joan. Ibu Joan datang ke sekolah, menemui kepala sekolah dan menjelaskan bahwa dia menyesali perbuatannya yang tidak selalu memperhatikan Joan. Dia berterima kasih kepada Elizabeth dan menjenguk Joan. Joan menemuinya kembali sehat dan ceria. Rita, ketua murid, berbincang dengan Elizabeth tentang masalahnya. Setelah masalah selesai, Rita dan William mempercayai bila Elizabeth menetap di sekolah, dia pasti bisa menjadi seorang pengawas.
Kehidupan di sekolah kembali normal, Elizabeth kembali berkebun dan bermusik. Namun teman-temannya merasa sedih dan marah kepada Elizabeth yang masih bersikeras untuk berkeluar sekolah. Elizabeth pun termenung di ayunan dan memikirkan kembali pilihannya. Dia tiba-tiba mengingat ucapan William, hanya orang-orang yang kuat saja yang berani mengubah pendirian mereka yang ternyata salah. Rapat besar terakhir tengah semester pun datang. Elizabeth akhirnya memilih untuk tinggal di sekolah. Semua orang menjadi bahagia dan Elizabeth pun tidak lagi membenci sekolah. Nah, buku ini mempunyai tujuan menceritakan tentang kisah bersekolah Elizabeth dengan tujuan menghibur, serta secara tidak langsung memberikan pelajaran hidup seperti untuk tidak melanggar aturan, bersikap disiplin, suka membagi, dan lainnya. Bahasa yang digunakan di buku ini menggunakan cukup banyak majas seperti majas hiperbola, personifikasi, dan metafora. Selain itu, karena buku ini buku terjemahan bahasa Inggris, maka buku ini menggunakan bahasa yang baku dan dapat dikatakan cukup kaku. Keunggulannya, menurut saya Edith Blyton menuliskan buku ini dengan alur maju lambat, sehingga ceritanya dapat diikuti dengan mudah, dan memang buku ini ditujukan untuk anak-anak hingga remaja, sehingga tidak terdapat konflik yang terlalu berat dan terkesan sederhana. Saya menyukai perubahan karakter Elizabeth yang secara perlahan awalnya nakal dan manja, sehingga dia menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Kata-kata yang digunakan juga sederhana dan tidak kompleks, membuat novel ini lebih cepat dibaca. Selain itu, buku ini mempunyai arti moral yang bagus secara tersirat. Kelemahannya, karena konflik yang tidak terlalu berat, mungkin bagi beberapa orang sedikit membosankan, dan juga akhir cerita terasa mudah ditebak dan tidak klimaks. Selain itu, sampul buku tidak terlalu menarik dan belum diperbaharui. Kesimpulannya, menurut saya buku ini bagus untuk dibaca untuk anak-anak hingga remaja yang baru mulai suka membaca. Karena mempunyai pelajaran moral yang bagus, buku ini tidak terlalu berat untuk dibaca dalam sekali duduk. Yang kedua, aku punya buku non-fiksi, judulnya Membuat Blog dengan Blogspot. Nama penulisnya Rifan Sanjaya dengan penerbit PT Alex Media, Kuputindo, tahun terbit 2007 dengan jumlah halaman 159. Sebelumnya aku menanyakan di kegiatan prabaca, bagaimana cara membuat blogspot? Apa itu blogspot? Bagaimana cara membuat blogspot yang menarik? Seperti apakah blogspot yang menarik? Kapan kita membuat blogspot? Bagaimana caranya menjadi blogger terkenal? Apakah susah membuat blog dengan blogspot? Apakah ada tempat lain selain blogspot untuk membuat blog? Nah, di kegiatan pasca bacanya, aku mempunyai bab dan butir-butir penting. Di pendahuluan dijelaskan mempunyai website dan blog adalah hal yang tidak asing lain, dan dijelaskan manfaat dan kemudahan menggunakan blog. Perlukah di bab 1.1 perlukah instalasi? Mempunyai blog tidak harus menginstal aplikasi karena ada fasilitas lain yang tersedia seperti Blogspot, Multify, dan lainnya. Buku ini memfokuskan kepada Blogspot karena kelebihannya di Blogspot lebih mudah, lengkap, dan dapat menambahkan aksesoris. 1.2 Pendaftaran blog. Langkah-langkah mendaftar blog di www.blogger.com dan memulai memposting isi blog. 1.3 Memiliki alamat email. Di sini ada penjelasan email. 1.3.1 Membuat akun Google Mail. Cara membuat akun Gmailnya. 1.3.2 Mengaktifkan fasilitas POP3. POP3 memudahkan mendownload isi email tanpa mengkhawatirkan pulsa dan biaya internet, dan di sini dikasih tahu cara mengaktifkan fasilitas POP3 pada Gmail. Bab 2 Menulis blog dan mengolah hak akses. Cara membuat postingan. 2.1 Menulis artikel. Bagaimana cara memposting ataupun menyimpan artikel yang sudah ditulis. Bab 2.2 Menghapus artikel. Bagaimana cara menghapus artikel. Bab 2.3 Mengubah artikel. Cara menyunting dan menambahkan foto pada artikel. Bab 2.4 Mengisi blog dengan email. Cara menyambungkan email dengan blog untuk memudahkan memposting blog lewat email tanpa harus menggunakan internet. Bab 2.4.1 Bagaimana cara mengaktifasikan fitur memposting blog lewat email. Kemudian bab 2.4.2 cara memposting artikel lewat email. Di 2.5 menambahkan penulis blog. Cara menambahkan penulis lain di blog. Di bab 2.5.1 setting penulisan artikel melalui email. Cara penulis lain mendapat menyambungkan email di blog yang sama. 2.5.2 Menuliskan artikel melalui email. Cara menulis lain menuliskan artikel lewat email. Mengelola komentar pengunjung. 2.6.1 memasukkan komentar. 2.6.2 Menyetujui dan menolak komentar. Di bab 3 ada modifikasi tampilan blog dengan mempercantik blog tanpa perlu mempelajari coding dan dapat diubah desain dan hyperlinknya. 3.1 Modifikasi desain. Desain untuk tampilan grafis harus segar dan menarik supaya terkesan unik. 3.1 Desain dari Blogspot. Cara menggunakan template yang sudah ada di disediakan Blogspot. Di 3.2 Desain dari pihak ketiga atau dari pihak luarnya. Di 3.2 ada pengelolaan link. 3.3 ada tampilan arsip.
Di bab 4 ada menambahkan aksesoris blog. Versi baru Blogspot memperbolehkan tampilan dengan alat bantu tanpa coding, menambahkan shoutbox, menambahkan web counter, menambahkan jam, cara menambahkan kalender, info cuaca, dan menambahkan video. Di bab 5 ada tip menarik lainnya, seperti cara mengetahui popularitas situs blog dan pendapatan dari Google AdSense, dan juga menyediakan penerjemah bahasa. Di sini aku punya sinopsisnya. Dari berbagai penyedia blog gratis yang ada di internet, blogspot.com atau blogger.com merupakan pilihan sebagian besar pengguna blog saat ini. Di samping menggunakan persediaan desain yang lumayan banyak dan cukup menarik, serta cara menggunakan yang sangat mudah. Bahkan menambahkan aksesoris dan hiasan lainnya dapat mudah dilakukan tanpa harus mempelajari bahasa pemrograman atau coding. Karena itu, Blogspot sangat cocok untuk pemula yang ingin memiliki dan mengelola situs blog secara mudah. Buku ini secara lengkap membahas tahap-tahap pembuatan blog, dari pendaftaran hingga modifikasi tampilan. Pada bab pertama dijelaskan cara mendaftar blog lewat Blogspot dan cara membuat akun emailnya, serta menjamungkan fasilitas POP 3. Kemudian pada bab kedua dijabarkan cara menulis dan menyunting artikel, mengelola hak akses, penulisan artikel lewat email, serta mengatur komentar pengunjung. Pada bab ketiga dijelaskan cara memodifikasi desain website lewat template blog maupun dari pihak lainnya. Pada bab keempat dijelaskan cara menambahkan aksesoris blog seperti shoutbox, web counter, jam, kalender, info cuaca, dan video. Pada bab kelima diberi tips cara untuk mengetahui popularitas situs blog, cara mendapatkan pendapatan dari Google AdSense, dan cara menyediakan penerjemah bahasa. Buku ini disertai dengan penjelasan yang mudah dan sistematis, baik untuk pemula, pelajar, dan dapat dengan mudah mengikuti setiap pembahasan yang disampaikan. Buku ini mempunyai tujuan untuk memberitahu cara semua orang dapat membuat blog dengan mudah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa ilmiah yang sudah sesuai dengan faktanya. Selain itu, tidak semua kata di buku ini menggunakan bahasa baku sehingga terkesan lebih bersahabat. Di keunggulannya, buku ini memberitahu kita secara lengkap bagaimana caranya membuat blog, mulai dari membuat, menghias, dan cara menggunakan blog dengan efektif. Selain itu, semua penjelasan dibuat secara singkat dan padat dan lengkap, serta penambahan foto tutorial untuk memudahkan pembaca sangat diapresiasi. Buku ini menunjukkan bagaimana semua orang dapat membuat blog dengan mudah. Namun ada kelemahannya. Untuk buku membuat blog untuk Blogspot keluaran tahun 2007 ini dirasa sudah ketinggalan zaman. Di tahun 2020, membuat blog sudah bukan hal yang menjadi tren lagi. Selain itu, buku ini tidak memiliki sampul yang menarik, dan juga tidak terdapat indeks untuk kata-kata yang terkesan sedikit rumit untuk khalayak ramai. Kesimpulannya, buku ini bagus untuk dibaca bagi yang ingin mempunyai blog dengan aktif. Semua orang dapat memahami isi buku ini karena isinya sangat lengkap dan disertai dengan foto penjelasan. Kesimpulan akhir, fiksi dan non-fiksi dapat digunakan dengan penggunaan bahasanya. Seperti di fiksi menggunakan majas dan kata-kata perumpamaan, di non-fiksi menggunakan istilah atau kata asing. Dua dalam tujuan penulisan juga berbeda. Fiksi menceritakan dan menghibur, sementara di non-fiksi menambahkan pengetahuan dan wawasan. Yang terakhir, semua buku pastinya mempunyai keunggulan dan kelebihan masing-masing. Jadinya pasti kalian punya kesempatan untuk membaca buku-buku itu. Nah, sekian, terima kasih. Semoga kalian mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.